Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mutiara Senja, dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan berbagai nikmatnya hingga di kesempatan sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan Ramadan. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara akhlak mulia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di dalam Islam adalah akhlak dermawan. Suatu akhlak di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji akhlak dermawan pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang melakukannya. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Lail menyampaikan fa-amma man a'ta wattaqwa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah menyampaikan, maka barang siapa yang menyedekahkan hartanya, mengeluarkan hartanya baik yang bersifat wajib ataupun yang bersifat sunnah, lalu kemudian ia bertakwa, lalu kemudian ia beriman akan la ilaha illallah, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya semua jalan kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga secara langsung, secara nyata memberikan contoh kepada umatnya untuk hendaknya setiap umat Nabi Muhammad memiliki akhlak yang namanya dermawan ini, yaitu gemar berbagi dengan orang lain, mereka yang membutuhkan. Maka kalau seperti disampaikan oleh Anas ibn Malik di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Anas radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nasi wa asja'an nas. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya, orang yang paling dermawan dan orang yang paling pemberani, kata Anas bin Malik. Bahkan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu ta'ala anha di awal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hira, yang lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala itu turun dalam keadaan takut seraya menyampaikan kepada Ummul Mukminin Khadijah, zammiluni zammiluni, selimuti aku, yang lalu kemudian Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ketika rasa takut itu pun telah hilang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan apa yang baru saja dialaminya. Maka lalu kemudian Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi, di mana di antara sifat-sifat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna la yufziqallahu abada, innaka la tasirur rahim wa tuqrid dhaif wa tahmilul kal wa taksibul ma'dul wa tu'inu ala nawaibil haq. Di antara akhlak-akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang gemar memuliakan tamu, orang yang gemar menjalin silaturahim, orang yang gemar menanggung kebutuhan orang lain. Pada akhlak kedermawanan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk hendaknya mengidamkan sifat ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la fasada illa fitnatain. Tidak boleh yang namanya seorang muslim itu iri, menginginkan kenikmatan yang terletak pada orang lain, kecuali pada dua hal, yang mana ini dinamakan dengan ghibtah, ingin memiliki kenikmatan yang serupa tanpa ada keinginan untuk kenikmatan itu hilang pada saudara kita. Di mana salah satu daripada kedua hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, wa rajulun
ataahu Allahu malan fasallatahu fi halakatihi fil haq. Nabi SAW menyampaikan adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan harta, yang lalu kemudian harta itu dia gunakan untuk jalan-jalan kebaikan, untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini ahibatil kiram azzani wa azzakumullah adalah akhlak yang oleh Nabi SAW hendaknya seorang muslim mengidamkan akhlak tersebut. Yang mana di samping akhlak dermawan ini juga merupakan akhlak yang akan menghindarkan seorang muslim dari siksa api neraka Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhilah yang namanya api neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya dengan setengah dari kurma yang kita sedekahkan kepada orang lain. Dan ketika seorang muslim itu mau benar-benar merenungkan akan harta yang hakiki yang sebenarnya menjadi miliknya, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan akan hal itu, di mana harta hakiki yang sebenarnya milik kita adalah apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan di masa kehidupan kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibatil kiram dalam riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari pernah bertanya kepada para sahabat-sahabatnya. Seraya Nabi bersabda, ayyukum naru warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapa di antara kalian, kata Nabi, yang mana harta untuk ahli warisnya lebih dia sukai dibandingkan dengan harta yang dia miliki? Maka para sahabat-sahabat pada saat itu menyampaikan kepada Nabi, qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa wa maluhu ahabbu ilaihi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya tidaklah tiap-tiap kita melainkan harta yang ia miliki lebih ia cintai dibandingkan dengan harta yang akan dia wariskan kepada ahli warisnya di kemudian hari. Maka lalu kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa pemahaman yang dipahami oleh para sahabat kepada pemahaman yang lebih dalam lagi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna ma lahu ma qaddam wa ma la warithihi ma akhar. Sesungguhnya harta yang hakiki yang dimiliki oleh seorang muslim, apa yang dia persembahkan di dalam hidupnya, apa yang dia berikan untuk orang-orang yang membutuhkan dari keluarga, kerabat, para fuqara dan masakin, ini yang pada hakikatnya adalah harta yang benar-benar dimilikinya. Karena kalau makanan akan menjadi teteran, pakaian akan lusuh. Akan tetapi apa yang kita sedekahkan ini, ia akan menjadi harta yang pada hakikatnya menjadi milik kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sementara harta yang kita tinggalkan sepeninggalan kita, maka hakikatnya itu adalah harta yang akan dimiliki oleh ahli waris kita. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap muslim, tiap-tiap kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berupaya, berusaha untuk memiliki akhlak dermawan ini. Akhlak yang dicontohkan secara langsung oleh Nabi. Nabi adalah orang yang ketika diminta oleh orang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memiliki sesuatu tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolaknya. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Nabi di dalam riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencela yang namanya akhlak kikir. Seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa ayyu da'in adwa minal musal. Lalu penyakit apa yang lebih parah, yang lebih buruk daripada kekikiran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ahibatul kiram, maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita natahalla, kita memiliki yang namanya akhlak dermawan itu. Yang mana pada akhlak dermawan ini, hal pertama yang hendaknya kita perhatikan di dalam kita menafkahkan harta-harta kita untuk senantiasa meniatkannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa keikhlasan justru itu akan menjadi petaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari antara orang-orang yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali di dalam nerakanya adalah mereka-mereka yang menyedekahkan harta mereka, akan tetapi bukan karena Allah, akan tetapi agar dikatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dermawan. Oleh karena ahibatil kiram, keikhlasan hendaknya dijaga. Kalau kita perhatikan hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Nabi menyampaikan tentang 7 golongan manusia yang akan memperoleh naungan di hari kiamat nanti. Di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satu di antara mereka adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, yaitu orang yang menyedekahkan, yang kemudian yang menyedekahkan hartanya
lalu kemudian ia menyembunyikannya hatta nata'ana musyimanuhu matin fitulanmu yaminuhu, sampai tangan kirinya saja tidak tahu akan apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, dari saking ia menjaga ikhlasnya niat di dalam bersedekah. Di sini pentingnya seorang muslim untuk meniatkan amalan sedekah yang dia keluarkan itu lillahi ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, ahibatul kiram, hendaknya seorang muslim senantiasa mujahadatun nafsi, yaitu memaksa dirinya, mengupayakan dirinya untuk senantiasa mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW dari sifat kedermawanan ini. Nabi SAW satu ketika dalam riwayat Bukhari dan Muslim pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zam?" Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Maka Nabi SAW menyampaikan, "Anta saddaqna," gitu ya, "wa anta sahihun syahihun tahsyan faqra wa ta'mulul ghina." Yaitu sedekah yang engkau keluarkan di saat engkau sehat, saat engkau kikir-kikirnya takut miskin, mengharapkan kekayaan, akan tetapi memaksakan tetap untuk mengeluarkan harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka semakin berat kita mengeluarkan, maka semakin besar pahala yang kita peroleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kesempatan di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita melatih akhlak mulia kedermawanan ini. Karena kalau seperti disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, di mana beliau menyampaikan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair. Nabi secara umum adalah orang yang paling dermawan, yang paling bersegera di dalam bersedekah, di dalam melakukan amalan kebaikan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nah, kalau sudah di bulan Ramadan, Nabi SAW lebih dermawan lagi, lebih luar biasa lagi. Kenapa? Karena kalau Nabi di bulan Ramadan itu di setiap malam senantiasa didatangi oleh malaikat Jibril untuk malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada baginda Nabi SAW. Nah, maka ahibatul kiram, a'azzani wa a'azzakumullah, terlebih kalau di bulan Ramadan terdapat satu amalan sedekah yang disampaikan oleh Nabi SAW, di mana Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih menyampaikan amalan bersedekah, yaitu memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Serta Nabi bersabda, "Man fattara sha'iman," barang siapa yang memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrih, dia akan memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Wa annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai', hanya saja yang berpuasa tetap dapat pahalanya secara lengkap, dan kita yang bersedekah memberikan makan untuk orang yang berpuasa, kita memperoleh pahala serupa seperti pahalanya orang yang berpuasa. Nah, nanti saudara-saudara sekalian, akhlak ini adalah akhlak yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Maka di bulan Ramadan ini hendaknya menjadi sebuah momentum untuk kita bisa senantiasa melatih diri kita ini, senantiasa menjadi umatnya Nabi Muhammad yang dermawan. Karena tadi seperti yang kita sampaikan, Nabi menyampaikan, fa'ayyuda'in adwa minal buthi, penyakit apa yang lebih parah, yang lebih buruk daripada kekikiran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengaruniakan taufik dan hidayahnya kepada tiap-tiap kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Mutiara Senja, dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, didukung oleh Amalis, air mineral alami Al-Islah.